Everybody sing that shit. Shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, yaitu untuk membahas materi PLC, yaitu untuk pintu garasi otomatis, yaitu materi 10 bagian 2. Dimana kondisi pintu dia yang sudah kita bahas yang sebelumnya adalah pintu tertutup rapat seperti ini, berarti LS1 dan LS2 ditekan, atau bisa kita katakan bahwa dia LS2 ketekan, itu artinya pintu tertutup rapat. Tapi kalau dia terbuka lebar, berarti sensor LS1 dan LS2 itu ditekan 0, berarti tidak ditekan, atau bisa kita katakan LS1 0 itu artinya terbuka lebar karena LS1 posisinya di bawah. Atau kalau masih dia bisa dibuka atau ditutup, artinya sensor 1 ketekan, sensor 2 tidak. Seperti ini. Nah, sedangkan variabel input dan output yang ada dari tombol open, tombol close, LS1, LS2, dan motor up dan motor down. Oke. Desain program pintu otomatis kasus 2. Jika tombol open ditekan dan tombol close tidak ditekan dan pintu masih bisa dibuka, maka pintu bergerak ke atas. Setelah ditekan kemudian dilepas tombol open, maka pintu masih bergerak ke atas selama belum terbuka lebar dan tombol close tidak ditekan. Begitu juga kalau jika tombol open tidak ditekan dan tombol close ditekan dan pintu masih bisa ditutup, maka pintu akan bergerak ke bawah. Setelah ditekan tombol close dilepas, maka pintu masih bergerak ke bawah selama belum tertutup rapat dan tombol open tidak ditekan. Nah, kondisi tombol open dilepas setelah ditekan dan motor up masih aktif, maka diperlukan yaitu kondisi menahan atau latch. Latch artinya output motor up karena gerak ke atas dijadikan sebagai variabel input. Begitu juga untuk kondisi tombol close dilepas setelah ditekan dan motor down masih aktif, maka diperlukan kondisi menahan atau latch. Latch artinya output motor down dijadikan sebagai variabel input. Dari desain program motor up, jadi kita bagi motor up dan motor down dari tabel kebenaran sebagai berikut. Berarti di sini yang mungkin, kondisi yang mungkin adalah open ditekan, close tidak, LS1 tertutup rapat, berarti pintu tutup rapat, LS1 0, 1 1, LS1 1, LS2 1, motor up-nya masih belum jalan, masih berhenti, maka motor saya hidupkan. Tapi begitu saya tekan masih dalam kondisi ditekan tapi belum bergerak, berarti open 1, close-nya 0, LS1 masih 1, LS2 1, motor up-nya sudah mulai jalan, mulai aktif, maka dia akan saya buat 1. Begitu juga kalau ini open 1, close 0, LS1, LS2 0, berarti sudah mulai bergerak ke atas, berarti sensor 2 saya tidak ketekan, kondisi awalnya sudah nyala, maka dia akan saya aktifkan motornya. Begitu juga kalau sudah kondisi saya lepas di sini, begitu saya lepas, ya, berarti saya lepas, open saya lepas, juga close juga ditekan, artinya begitu pintu masih bisa dibuka, artinya masih bisa dibuka, berarti LS1 1, LS2 0, maka kondisi motornya sudah aktif, maka saya aktifkan tetap. Selain itu juga ada satu kondisi lagi yang mungkin, yaitu kalau pada saat yaitu opennya 1, jadi perpindahan misalkan tadi close atau ada menekan open, ini itu yang kondisi itu yang kita masukkan, ya. Jadi kondisi ini saya masukkan yaitu pada saat pintu bergerak ke bawah, terus tombolnya dilepas, terus ada orang tekan tombol open, maka dia akan langsung berbalik pintunya, ya. Berarti 1 open 1, close 0, LS1 1, LS2 nya 0, berarti artinya masih bisa dibuka, berarti MUP nya sebelumnya 0, maka ini 1, ya. Jadi dari sini saya dapatkan, ya, kondisi seperti itu. Nah, ini adalah kondisi mengingat, ini opennya off, close nya juga off, tapi pintu sebelumnya on, ya. Jika pintu pada saat gerak turun ditekan open, ya, berarti ini kita masukkan, ya, kondisi ini. Nah, kita lihat di sini ada 5
output yang bernilai 1, sehingga persamaannya menjadi berarti open close knot ls1 1 ls2 mup knot ditambah open close knot ls1 ls2 mup tambah open close knot ls1 ls2 knot mup ditambah open knot close knot, ini mengingat ls1 masih 1, ls2 sudah 0, mup ditambah open close knot ls1 ls2 knot mup knot. Berarti dari ke 5 output ini kita jadikan ini yaitu dengan aturan shop ya. Nah, maka dari sini kita coba yaitu untuk menyederhanakan. Nah, di sini kita dimana persamaan yang ini kita jadikan menjadi 2 persamaan, dimana kita tahu bahwa A ditambah A sama dengan A. Berarti ini persamaan ini ditambah dengan persamaan ini menjadi ini adalah aturan OR. Dan yang ini kita taruh di sini, ya, yang ini kita taruh di sini. Nah, dari sini kita keluarkan yaitu dengan hukum distributif, berarti yang sama kita keluarkan. Kalau Anda lihat di sini, berarti kita pindah-pindah. Nah, setelah itu kita coba mana yang tidak sama atau mana yang sama ya. Maka saya dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 persamaan. Tadinya 5, supaya ini jadikan 6 karena ini menggunakan aturan OR ya. Nah, maka dari sini kita lihat di sini yang sama adalah open close knot ls1 ls2. Nah, yang nggak sama adalah mup ya. Berarti yang di sini knot, di sini tidak. Begitu juga yang ini berarti sama mup knot, ini mup. Berarti yang di sini adalah yang nggak sama adalah open. Berarti sini open dan ini open knot. Maka dari sini yang sama kita keluarkan. Maka di sini akan didapatkan open close knot ls1 ls2 dalam kurung mup knot ditambah dengan mup. Kita tahu bahwa ini sama dengan 1 ya. Ditambah open close knot ls1 ls2 knot dalam kurung mup ditambah dengan mup knot ditambah dengan mup. Ditambah cl close knot ls1 ls2 knot mup di dalam kurung open plus open knot. Maka ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, sehingga kalau saya kalikan hasilnya ini. Nah, berarti yang ini, nah, yang ini kita ambil sini, yang ini kita ambil sini. Berarti ada 3 persamaan sekarang. Nah, kalau kita lihat lagi dari sini ada yang sama dan ada yang tidak sama untuk suku yang 1, 2. Nah, kita bisa keluarkan ini. Tapi ingat, untuk mengeluarkan itu harus memenuhi hukum distributif. Ya. Sehingga saya dapatkan di sini, saya keluarkan, berarti ini yang nggak sama adalah ls2 knot, ls2. Berarti di sini open close knot ls1 dalam kurung ls2 plus ls2 knot. Ya. Sehingga ini 1, saya dapatkan di sini open close knot ls1 ditambah cls atau close ls1 ls2 knot mup. Nah, maka dari sini kita samakan ya, yang kita keluarkan yang sama, sehingga saya dapatkan persamaan akhir dari motor up adalah ada barbelnya adalah open plus dalam ls2 knot kali mup, ini untuk mengingat tadi ya, mup kali cl close knot dan ls1. Ini adalah persamaan akhir dari motor up dari desain program kita. Sedangkan untuk motor down, jadi dari desain dari diagram kebenaran diperoleh seperti itu untuk desain motor down. Jadi open off, close on, pintu terbuka penuh, karena motor downnya masih off maka motor downnya di on kan. Opennya off, close nya on, pintu masih tertutup atau terbuka penuh dan motor downnya sudah aktif tapi, sehingga motor down tetap kita tahankan. Kalau open off, close nya on dan pintu masih dapat ditutup, maka M down nya kita on kan. Nah, pada saat dia di sini open off, close off, berarti artinya setelah ditekan on, setelah ditekan close,
Berarti setelah close-nya on, setelah itu dilepas, artinya kita harus mengingat, ini ingat, pintu masih dapat ditutup, maka M-DON-nya tetap kita pertahankan, yaitu M on. Nah, pada saat di sini ini adalah kondisi pada saat dimana open off, close-nya on, pintu masih dapat ditutup, motor down-nya off. Nah, maka kita motor down-nya kita on kan. Artinya pada saat itu, jika pintu pada saat itu gerak naik dan ditekan close, maka harus berganti arah. Nah, maka dari sini ada 5 persamaan, kita turunkan seperti ini. Yang pertama ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima. Berarti ada 5. Nah, maka dari sini kita gunakan aturan OR. Berarti biar supaya menjadi sederhana, maka yang ini kita tambahkan yaitu A plus A. Ini berarti sama dengan A. Ini A, ini A, ini A. Ini persamaan dia sendiri, saya tambahkan dia sendiri sama dengan itu. Nah, dimana letaknya kita distribusikan supaya menjadi lebih mudah ya. Ini kita pindah-pindah. Nah, setelah itu kita cari yaitu variabel yang sama ya. Berarti kalau yang sama yang atas pertama yaitu open node, close, ls1 node, ls2 node ya. Begitu juga yang ini sama, yang M-DON-nya tidak sama. Yang sama ini adalah open node, close, ls1, ls2 node. Sama, berarti M-DON-nya yang tidak sama. Dan ini adalah open node, close, ls1 dan ls2 node M-DON. Berarti yang nggak sama adalah close. Nah, maka dari sini kita gunakan hukum distributif, kita keluarkan yang sama. Maka di sini dapat yang atas adalah M-DON node ditambah M-DON, yang ini juga sama, M-DON node ditambah M-DON, yang ini close ditambah close node. Sehingga kita tahu bahwa ini adalah sama dengan 1, ini sama dengan 1, ini juga sama dengan 1. Maka sehingga saya dapatkan persamaan open node, close, ls1 node, ls2 node ditambah open node, close, ls1, ls2 node ditambah open node, ls1, ls2 node, M-DON. Dimana di sini ada ls2 yang ini ada yang sama 3 variabel sama, dan s2 node ini ls1, ini ls1 yang ls1 yang ini adalah node yang lain sama. Nah, maka bisa kita keluarkan. Dimana ini sama dengan 1, sehingga saya dapatkan persamaan akhirnya adalah ini open close ls2 node ditambah dengan ini. Karena ada yang sama maka kita keluarkan, sehingga persamaan akhir dari M-DON adalah seperti ini, dalam kurung close ditambah ls1 kali M-DON dalam kurung kali open kali ls2 node. Nah, dari desain program tersebut, dari penjabaran di atas, kita peroleh 2 persamaan berarti, yaitu M up sama dengan open dalam kurung ya, dalam kurung open ditambah ls2 node M up kali close node ls1. Begitu juga untuk M-DON-nya, ini M-DON dalam kurung cs atau close ditambah ls1 M-DON, saya kalikan dengan open node dan ls2 node. Nah, maka dari sini kita buat yaitu buat diagram laddernya sebagai berikut. Nah, ini ada karena jumlah ini paralel, berarti ini paralel, kita paralel. Berarti ini open di sini, ini ls2, ini motor up. Nah, ini adalah kita seri, berarti yang ini adalah close ya, ini close. Lupa kasih nama ini close, ini motor up. Begitu juga yang ini, berarti yang ini kita seri, berarti ini adalah close, ini ls1 dan motor down. Nah, mari kita simulasikan dengan Logic Pro. Mari kita simulasikan dari desain program kita ya. Pertama yang kita pilih yaitu simulator yang kita gunakan adalah pintu garasi simulation door ya. Yang ini adalah tempat untuk membuat program. Nah, karena ini adalah program, maka kita pindah ini. Nah, kita pilih yang ini ya. Kita dapatkan tadi bahwa M up sama dengan dalam kurung ya, berarti kita paralel, berarti ditambah, berarti ada open ini
LS2 motor open, DL close knot, close-nya knot, LS1 motor open. Nah, kita set addressnya. Ini adalah open, berarti kita tarik ini addressnya. Open. LS2 not ini S2 ya. LS2 motor open. Terus ini adalah close. Di sini adalah LS1. Dan ini sama, motor open, kita bedakan. Kalau kita edit, kita kasih nama. Ini adalah tadi open. Ini adalah LS2. Dan di sini adalah motor open. Motor up ya. Motor up. Ini adalah close. Ini adalah LS1. Kedua sama, yaitu untuk motor down. Berarti ini adalah close. Terus ini adalah LS1, paralel LS1 sama motor down ya. Ini adalah open knot dan LS2 knot. Sini adalah motor down. Oke, kita coba di sini. Ini adalah close, berarti kita tarik sini aja ya. Nah, close. Terus ini adalah LS1 yang ini, kita tarik di sini. LS1. Ini motor down, kita belum ada tadi, top down ini. Nah. Dan ini juga sama, motor down bawah ini. Nah. Terus ini adalah open dan ini adalah LS2. Nah, sudah selesai. Kita buat programnya sudah, kita buat diagram leadernya sudah jadi. Maka kita coba simulasikan, berarti kita pindah ke download. Baru kita run. Ini. Kita coba katakan open, maka dia akan open. Maka dia akan bergerak naik. Begitu kita lepas, tetap dia bertahan, akan terus sampai dia terbuka lebar. Kalau tadi, kalau yang pertama berarti kalau kita lepas dia berhenti langsung. Begitu kita tekan close sekarang sama, maka dia akan terus menutup atau gerak ke bawah, akan ditahan bergerak ke bawah terus selama masih belum tertutup rapat. Nah, sekarang kita buka open, terus di tengah-tengah kita coba tekan close, maka dia akan langsung spontan berubah arah. Begitu juga kalau open. Dan untuk melihat apakah aktif, ini ada warna kuning. Warna kuning ini artinya dia aktif ya. Berarti ketekan. Kalau saklar berarti ini berlogika 1 berarti ya. Kalau not berarti kebalikannya, berarti nggak ditekan ya. Berarti kalau ini open, saya lepas, tetap bertahan naik terus. Begitu close juga saya lepas, dia bertahan turun terus. Tapi begitu tengah-tengah saya tekan open, maka otomatis berubah arah. Begitu juga kalau close juga sama. Demikianlah simulasi saya. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Dari hasil simulasi tadi terlihat bahwa pintu akan bergerak ke atas jika ditekan open, dan
ditahan atau let jika opennya sudah dilepas. Dari simulasi juga terlihat bahwa pintu akan bergerak ke bawah jika ditekan close dan ditahan latch jika close-nya sudah dilepas. Nah, dari simulasi juga terlihat bahwa saat pintu bergerak ke bawah jika ditekan open, maka pintu akan bergerak ke atas secara spontan. Begitu juga dari simulasi terlihat bahwa saat pintu bergerak ke atas jika ditekan close, maka pintu akan bergerak ke bawah secara spontan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.